Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama saya Susi Triani SPD. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan. Dan bagaimana kabar adik-adikku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan sebelum lanjut pada materi yang Ibu akan sampaikan hari ini, materi IPS kelas 8, Ibu akan mengingatkan kembali kepada semua anak-anakku yang berada di rumah dalam rangka untuk memutus mata rantai pandemik COVID-19. Ibu harapkan kepada adik-adik agar selalu mematuhi peraturan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu seperti di rumah saja. Adik-adikku diharapkan selalu di rumah saja dan belajar dari rumah. Yang kedua, jangan bepergian. Yang ketiga, hindari kerumunan atau keramaian banyak orang. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Yang kelima, pakai masker. Dan jangan lupa yang keenam, selalu jaga kesehatan dengan tetap menjaga imun agar kuat dengan makan dan minum yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin dan berolahraga yang teratur. Baiklah adik-adikku, marilah kita belajar, kalian belajar dari rumah melalui Mimosa TV, belajar dengan semangat dan ikhlas. Ya, semoga berkah pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, marilah untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa, dan doa Ibu akan pimpin diawali dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbal wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi jikni ilman warjukni fahman. Amin. Doa selesai. Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan pada tayangan slide pertama. Ya, adik-adik sudah melihat tayangan pada slide pertama, yaitu tentang teks Sumpah Pemuda. Dan tentunya adik-adik sudah hafal semuanya. Ibu harapkan seperti itu ya. Nah, teks Sumpah Pemuda yang pertama kali diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi penanda dan tekad bagi rakyat Indonesia untuk mengusir penjajahan, yaitu dimulainya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan melalui perjuangan
organisasi pergerakan nasional. Maka hari ini kita akan belajar materi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Adik-adikku yang Ibu sangat banggakan di rumah, semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah, ya, tetap semangat dan semoga sehat. Selanjutnya, ya, adapun tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan pada hari ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, 1. Menjelaskan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan munculnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang keempat, menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan melalui kesempatan pembelajaran hari ini, dan Ibu harapkan adik-adik tetap memperhatikan pembelajaran hari ini melalui di rumah, ya. Yang berikut, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia itu ada 2. Yang pertama, faktor dari dalam, biasa disebut dengan faktor internal, terdiri dari 1. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan. Yang kedua, emigrasi atau transmigrasi, biasa disebut juga dengan perpindahan. Dan yang ketiga, edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dan dalam politik etis. Selanjutnya, masih pada faktor berasal dari dalam atau internal. Yang kedua, yaitu kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Untuk anak-anakku sayang, ya, tolong diperhatikan materi yang sedang Ibu berikan sekarang ini, karena sebentar nanti ada pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada kalian, dan nantinya jika ada siswa yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambah, dan Ibu akan sampaikan kepada guru mata pelajaran IPS di sekolah kalian. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, karena materi yang sedang sampaikan ini akan muncul pada pertanyaan sebentar nanti. Yang ketiga, rasa senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Yang keempat, perkembangan organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan.
Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. B. Faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama, berkembangnya berbagai paham baru. Yang kedua, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, yaitu yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Berkembangnya nasionalisme di berbagai daerah. Oke, sekarang masuk pada materi berikut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu organisasi pergerakan nasional. Jenis-jenis organisasi pergerakan, kalau kita lihat bisa dibedakan menjadi dari sifat perjuangan, dari bidang perjuangan, dari daerah atau wilayah perjuangan. Yang berikut masih pada organisasi pergerakan nasional. Kali ini adalah organisasi pergerakan nasional ditinjau dari sifat perjuangannya. Ada yang bersifat kooperatif. Maksud dari kooperatif yaitu yang pertama, bersedia kerjasama dengan Belanda dengan syarat tertentu. Yang kedua, non-kooperatif, tidak mau bekerja sama atau tidak mau kompromi sama sekali. Oke, selanjutnya organisasi pergerakan nasional ditinjau dari bidang keagamaan. Ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang berikut, organisasi pergerakan ditinjau dari bidang sosial. Nah, mengapa dikatakan organisasi pergerakan ditinjau dari bidang sosial? Karena mengutamakan pendidikan, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan sosial. Yang berikut, pergerakan ditinjau dari kewanitaan atau emansipasi wanita. Ada beberapa tokoh pelopor. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini, tentunya adik-adik sudah sangat kenal ya. Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis. Yang berikut, ada organisasi pergerakan ditinjau dari bidang politik. Ada IP yang disebut dengan Indische Partit, ada PI Partai Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Indonesia, PKI Partai Komunis Nasional, Partai Komunis Indonesia, dan PNI Partai Nasional Indonesia. Ya, Ibu ulangi lagi, pergerakan ditinjau dari bidang politik itu ada IP, Indische Partit, PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang berikut masih pada pergerakan organisasi nasional, ditinjau dari pemuda. Yang pertama, Trikoro Darmo. Yang kedua ada Jong Sumatra Nenbon, ada Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islami Tenbon, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Pemuda Indonesia atau Jong Indonesia. Nah, berikut beberapa profil organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indische Partit, yang keempat Perhimpunan Indonesia, yang kelima Partai Komunis Indonesia, yang keenam Partai Nasional Indonesia,
Yang ketujuh, Partai Indonesia Raya atau Parindra. Yang kedelapan, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Yang kesembilan, GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, berikut beberapa penjelasan tentang organisasi pergerakan nasional secara singkat. Yang pertama, Budi Utomo, 20 Mei 1908. Pemrakarsa adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pendirinya adalah Dr. Sutomo. Kegiatan bergerak di bidang pendidikan budaya. Budi Utomo kurang berkembang karena hanya terbatas pada wilayah Jawa saja dan lebih mewakili suara kaum bangsawan saja. Hal ini terjadi setelah banyak bangsawan masuk ke dalam pengurus. Yang berikut, Syarikat Islam. Semula bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh R.M. Tirto di Suryo di Jakarta pada tahun 1909. Sedang di Surakarta oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tujuan awal adalah memperkuat persatuan pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam atau SI. Syarikat Islam berkembang lebih cepat karena sifat keanggotaannya lebih terbuka daripada Budi Utomo. Yang berikut, Indische Partit. Didirikan oleh Dwes Dekker Suwardi Suryaningrat atau biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo, dan ketiga tokoh tersebut sering disebut dengan sebutan tiga serangkai. Indische Partit bertujuan untuk menumbuhkan persatuan nasional ke semua golongan, memiliki surat kabar The Express. Suwardi Suryaningrat mengkritik Belanda lewat tulisan Als ik een Nederland was, andaikan aku seorang Belanda. Kegiatan Indische Partit dianggap berbahaya, untuk itu kegiatannya dibekukan dan tokohnya dibuang. Oke, yang berikut adalah Perhimpunan Indonesia, organisasi pergerakan yang ada di luar negeri. Beberapa tokoh diantaranya adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyodiningrat. Kegiatannya adalah pada surat kabar bernama Hindia Putra yang berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan didirikan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri. Yang berikut tentang Partai Komunis Indonesia. Tujuannya menginginkan kemerdekaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh pendiri Partai Komunis Indonesia adalah Semaun, Darsono, Sugono, Tan Malaka bersama Snellville. Tahun 1926 melakukan pemberontakan bersenjata kepada Belanda, namun dipadamkan. Akibatnya semua pergerakan nasional ditekankan oleh Belanda karena Belanda menganggap semua partai akan seperti PKI. Yang berikut adalah Partai Nasional Indonesia. Didirikan di Bandung oleh Insinyur Soekarno, Sartono, Iskak Cokroadi dan Sunario Dr. Samsi. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri.
Partai Nasional Indonesia cepat berkembang karena propaganda menarik. Kegiatan PNI membuat tokohnya banyak ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Saat di pengadilan, Soekarno membacakan pembelaannya dengan judul Indonesia Menggugat. Kemudian tentang Parindra, Partai Indonesia Raya, merupakan gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Pendirinya Dr. Sutomo. Tujuannya mencapai Indonesia mulia, merdeka, sejahtera, bahagia. Usahanya pendidikan kerakyatan, persatuan, peningkatan kesejahteraan. Tokoh yang terdapat pada Parindra adalah Muhammad Husni Tamrin, R. Panji Suroso, Soekarjo Wiryopranoto. Kemudian yang berikut adalah Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Merupakan kelanjutan Partindo setelah partai itu bubar di tahun 1936. Tokoh-tokohnya adalah Muhammad Yamin, Mr. Sartono, S. Mangkun Sarkoro, dan Mr. Wilopo. Belanda tetap mencurigai Gerindo karena banyak pemimpinnya mantan Partindo. Oke, adik-adik, kita istirahat dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Memosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan.
Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan Corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita akan lanjut ya. Setelah Ibu menyampaikan materi tadi, ada pertanyaan yang Ibu akan ajukan kepada kalian di rumah. Dan tolong baca baik-baik, pertanyaan terdiri dari 5 nomor. Terserah adik-adik ingin menjawab nomor berapa, kalau bisa nomor 1, 2, dan kalau lebih baik 1 sampai 5 juga bisa. Dan nantinya ya Ibu akan sampaikan kepada guru mata pelajaran IPS di sekolah kalian masing-masing jika ada siswa yang aktif pada pembelajaran hari ini. Ya, silahkan adik-adik tolong dibaca pertanyaannya. Silahkan, ada 5 nomor. Terserah kalian semampunya bisa jawab nomor berapa. Ya, Ibu tunggu. Dan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, tolong hubungi line telepon dengan nomor 0853 40 13 79 49 ya. Ibu ulangi lagi line telepon. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan akan mendapatkan nilai tambah dari masing-masing guru mata pelajaran, guru IPS ya. Nanti Ibu akan sampaikan kepada guru IPS kalian di sekolah masing-masing. Tolong hubungi line telepon dengan nomor 0853 40 13 79 49 ya. Silakan Ibu tunggu. Ibu tunggu ya. Pertanyaan ada 5. Yang pertama, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. Sebutkanlah 3 kebijakan politik etis tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan di berbagai daerah pada masa lalu. Ya, jawabannya hanya singkat-singkat ini, tidak terlalu panjang. Tadi Ibu sudah awal materi, Ibu sudah sampaikan materinya ada. Ya, siapa yang menyimak dengan baik pasti bisa menjawab. Oke, yang ketiga, sebutkan 2 latar belakang pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari luar atau faktor eksternal. Yang keempat, sebutkan tokoh wanita yang memperjuangkan kemerdekaan, khususnya memperjuangkan emansipasi wanita. Oke, gampang sekali, selalu kita dengar ini ya. Kemudian yang kelima, sebutkan organisasi pergerakan nasional pemuda yang bersifat etnik atau kedaerahan. Ayo adik-adikku di rumah, masih setia belajar dari rumah? Ya, silahkan jawab semampu kalian. Bisa hanya 1 nomor, 2 nomor, lebih baik 5 nomor ya. Nanti Ibu akan sampaikan kalian yang aktif pada pembelajaran hari ini pada guru mata pelajaran IPS kalian ya. Ayo silahkan anak-anakku. Oke, mungkin Ibu tunggu sedikit lagi ya, lagi cari jawaban kali. Mengingat kembali apa yang sudah Ibu berikan. Oke, anak-anakku, siapa yang ingin bertanya? Ya, nilai tambah bagi kalian yang aktif pada pembelajaran melalui Memosa TV ya. Oke, pertanyaan nanti ada 3 sesi.
Ini baru pertanyaan sesi pertama. Ya, silakan anak-anakku di rumah, ayo hubungi line telepon 0853 40 13 7949. Ya, suka mendapatkan nilai baik, nilai tambah dari guru IPS kalian, ya silakan. Nanti Ibu akan sampaikan pada guru mata pelajaran kalian, guru IPS ya. Ditunggu. Siapa yang ingin menjawab? Ayo anak-anakku di rumah. Oke, mungkin kalian sudah paham semua ya, syukur alhamdulillah. Ibu harapkan karena tidak ada yang menjawab ini dan Ibu harapkan kalian ini sudah memahami dan akan lebih giat belajar lagi ya. Selain nanti melihat tayangan pembelajaran hari ini, kalian bisa lihat lagi pada buku atau internet dan sebagainya. Oke, Ibu akan lanjut materi. Materi yang berikut adalah tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, masuk pada materi yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang ketiga. Nah, Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik, karena setelah video pembelajaran tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, Ibu akan berikan pertanyaan yang kedua. Tolong ya, anak-anakku disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menemani anak-anak kelas 8 SMP MTS belajar mata pelajaran IPS materi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang KD 3.4. Sebelumnya saya tanya dulu kepada anak-anak semuanya bagaimana keadaannya, semoga dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Baik, silakan kalian amati gambar ini. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tersirat dalam pikiran Anda dengan gambar ini? Ya, tentu ini adalah gambaran bagaimana penderitaan rakyat Indonesia pada saat itu yang hidup dijajah. Nah, siapa yang menjajah kita saat itu? Nah, masih ingat kemarin pada pergerakan nasional kita sudah membahas penjajahan Belanda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjajahan Jepang. Nah, apa hubungannya? Nah, masih ingatkah kalian tentang faktor internal pendorong munculnya nasionalisme Indonesia? Nah, salah satunya adalah perasaan senasib bangsa Indonesia yang terjajah saat itu. Perlu saya tanamkan kepada Anda semua bahwa pentingnya rasa syukur bahwa kita sekarang hidup di zaman yang sudah merdeka, jauh dari penderitaan sebagaimana layaknya orang terjajah saat itu. Nah, yang ini hal yang wajib disyukuri oleh kita semua. Kita sekarang hidup dalam alam kemerdekaan. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Apa sih hubungannya Perang Dunia Kedua dengan pendudukan Jepang di Indonesia? Nah, saat Jepang menduduki Indonesia, dunia saat itu sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu melibatkan dua kubu, yaitu blok sekutu Amerika dan kawan-kawan, dan melawan blok sentral, yaitu Jepang, Italia, dan Jerman. Nah, Jepang sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik ini pada saat itu diawali tanggal 8 Desember 41 Jepang menyerang Hawaii, pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor Hawaii. Nah, setelah sukses menyerang Pearl Harbor ini, kemudian Jepang bergerak menuju ke Asia. Nah, di mana di sini banyak sekali negara-negara di sini sedang dijajah oleh negara-negara sekutu, termasuk Indonesia ini dijajah oleh Belanda, di mana Belanda adalah salah satu anggota sekutu.
Nah, lanjut. Nah ini, tanda panah ini menunjukkan arah kedatangan pasukan Jepang ke wilayah Indonesia di sini. Ini ada waktu setelah berhasil menguasai Pearl Harbor ini, 8 Desember 1941, kemudian Jepang bergerak menuju ke Asia Tenggara di sini, di Indonesia. Nah, ini keterangannya, proses penguasaan Indonesia oleh Jepang. Tanggal 11 Januari ini tanggal-tanggal penting. 11 Januari mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Seterusnya kemudian melebar, meluas ke pulau lain, hingga hasilnya ke jantung pertahanan pusat pemerintahan pemerintah Belanda saat itu di Batavia atau sekarang Jakarta pada 1 Maret 1942. Kemudian Jepang berhasil menundukkan Belanda dalam pertempuran sehingga memaksa Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, sejak saat ini, 8 Maret 1942 inilah secara resmi Indonesia dikuasai oleh Jepang. Ini perjanjiannya. Nah, kemudian apa sih tujuan Jepang menguasai Indonesia? Kenapa harus Indonesia? Nah, ini pertanyaan ini disimpan dulu, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah menguasai Indonesia, berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, ini pertama-tama Jepang membentuk pemerintah militer. Ini Angkatan Darat, pemerintah militer Angkatan Darat yang 25, kemudian yang 26 di sini, Sumatera 25, Jawa 26, kemudian yang di sini Angkatan Laut, meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil di sini, Maluku. Nah, selain kebijakan tersebut, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi sosial. Jepang melakukan propaganda yang terkenal adalah Gerakan 3. Apa sih maksudnya? Nah, kita ketahui bersama bahwa saat itu Jepang sedang berperang melawan sekutu. Tentunya membutuhkan sumber dana dan yang banyak untuk melakukan sebuah pertempuran untuk keperluan perang. Nah, di sini Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang akan membantu bangsa Indonesia mengusir penjajah bangsa-bangsa barat. Membentuk Gerakan 3A dan organisasi Putra ini, 4 serangga ini. Kemudian membentuk organisasi semi militer. Ini untuk keperluan perang Jepang pada akhirnya. Ini ada Senindan, Keimbundan, Barisan Pelopor, ada Heiho, ada Fujinkai, dan lain-lain. Ini organisasi semi militer bentukan Jepang. Nah, kemudian yang ketiga adalah Romusa. Romusa itu kerja paksa. Kerja paksa adalah kerja untuk kepentingan Jepang dan dipaksa, tidak dikasih upah sampai menderita seperti ini. Nah, inilah gambaran penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah oleh Jepang. Kemudian berikutnya adalah Jepang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Ini di gambar ini bisa terlihat mengambil hasil hutan, kayu, kemudian ini hasil pertanian, kemudian ini pertambangan. Ini semuanya dikeruk oleh Jepang untuk kepentingan perang melawan sekutu. Nah, dengan keadaan bangsa Indonesia yang seperti itu, bagaimana sikap kaum terpelajar pergerakan melihat kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat Indonesia? Nah, apa yang dilakukan oleh kaum pergerakan saat itu adalah yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang yang tadi itu. Ada Putra, ada Heiho, Senindan, Keimbundan, Fujinkai, dan sebagainya. Ini organisasi-organisasi itu yang oleh Jepang ditujukan untuk keperluan perang melawan sekutu oleh bangsa kita adalah digunakan justru untuk melawan Jepang. Kemudian yang kedua adalah gerakan bawah tanah.
yang dimaksud gerakan bawah tanah adalah perjuangan secara sembunyi-sembunyi, melawan Jepang secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga adalah berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Kalau yang nomor 2 adalah sembunyi-sembunyi, yang nomor 3 adalah terang-terangan, perang, bersenjata. Ini ada yang terkenal adalah di 4 daerah ini, di Aceh, Jawa Barat, dan di Blitar, Jawa Timur. Baik, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Perang Dunia Kedua berpengaruh terhadap pergantian kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Indonesia. Dan yang kedua, untuk keperluan perang melawan sekutu, Jepang membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, maka Jepang menguasai Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Dan yang ketiga, kaum pergerakan memanfaatkan kebijakan pemerintah militer Jepang untuk berjuang mencapai Indonesia merdeka. Untuk menguji kompetensi kalian setelah mengikuti paparan dari saya, silahkan ini post-test Anda kerjakan, buat tabel seperti ini. Carilah buku atau referensi yang lain di internet dan sebagainya tentang perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Kalian juga dapat mencari dari internet ini, kemudian tuliskan di sini nama perlawanannya siapa, tokohnya yang memimpin siapa, latar belakangnya bagaimana, prosesnya seperti apa, kemudian akhir dari perjuangan tersebut seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adikku masih standby dengan pembelajaran dari rumah melalui Memosa TV. Ya, sekarang setelah adik-adik melihat video pembelajaran tadi tentang organisasi pergerakan pendudukan Jepang di Indonesia, ada pertanyaan yang kedua. Ibu masih membuka pertanyaan yang kedua, memberikan kesempatan untuk adik-adik semua untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari guru kalian. Nah, setelah kalian simak video pembelajaran tadi, ada 5 pertanyaan lagi yang Ibu akan berikan pada kalian. Yang pertama, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal berapa di titik-titik. Nah, tadi sudah ada pada tayangan video materi tersebut, jadi Ibu buatkan pertanyaan. Jika kalian menyimak dengan baik, pastinya bisa menjawab. Ibu ulangi nomor 1, Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal berapa, di mana? Yang kedua, sebutkan organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang. Yang ketiga, sebutkan organisasi-organisasi semi militer yang dibentuk oleh Jepang. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan Romusa? Yang kelima, sebutkan 3 sikap kaum pergerakan. Nah, ayo adik-adikku, tetap menjaga semangat belajar selain menjaga kesehatan dan harus tetap menjaga semangat belajar. Oke, Ibu tunggu siapa yang bisa menjawab. Pada sesi pertanyaan yang kedua, ada 5 pertanyaan lagi. Jangan sampai terlewat seperti tadi ya adik-adikku. Pertanyaan sesi pertama sudah terlewat, tapi Ibu membuka kembali. Pertanyaan sesi kedua ada 5 pertanyaan. Nah, terserah adik-adik semampunya. Bisa menjawab 1 nomor 1 bisa, nomor 2 bisa, semampunya kalian. Lebih baik 5 nomor kalian jawab, itu lebih bagus nilainya. Ya, Ibu buka pertanyaan pada line telepon 0853 4013 7949. Oke, silakan Ibu tunggu.
untuk adik-adikku yang sedang belajar dari rumah. Ayo adik-adik, tetap semangat belajar, ya. Sambil menunggu berbuka puasa, isi waktu dengan hal-hal yang positif, diantaranya belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan jangan lupa. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa? Sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah. Nama, kelas, dan asal sekolah. Ibadah dari rumah, jangan lupa. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan Nama, kelas, dan asal sekolah. Nama, kelas, dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Tolong Nama saya. kecilkan dulu suara Nama saya Aditya televisinya. Muhammad Akbar Habib. Aditya siapa? Dikecilkan suara Nama saya televisinya. Aditya Muhammad Akbar Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya mau menjawab. Ya, ulangi lagi nama. Saya mau menjawab yaitu nomor 1. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Ya, bagus sekali. Tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Ya, bagus. Jawabannya tepat. Dari sekolah mana? Ulangi lagi nama. Dari sekolah mana? Yaitu nomor 1. Televisi dikecilkan. Kalau ada televisi tolong dikecilkan supaya suaranya jelas. Ya, bagus sekali. Kalimantan Timur. Ya, bagus. Suara Dan juga Tepat dari sekolah mana? SMP Muhammadiyah 1. Oh, SMP. SMP Muhammadiyah 1, Aditya Muhammad Akbar Habib. Oh, Aditya. Oke, Adit. Semangat dari Pohwato belajar di rumah. SMP Muhammadiyah 1. Ya, Adit. Aditya Muhammad Akbar Habib. Ya, Adit SMP semangat. Muhammadiyah 1 Gorontalo. Ya, sudah. Nomor berikut nomor berapa, Adit? Putus. Ya, tadi sudah ada teman kalian yang menjawab pertanyaan nomor 1 dari SMP Muhammadiyah 1 Aditya dari Pohwato. Ibu tahu sudah belajar semangat di rumah ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bertanya lagi? Ibu masih membuka. Menjawab ya, menjawab. Oke, hubungi line telepon untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Line telepon 0853 40 13 7949. Ya, silakan menjawab pada sesi pertanyaan yang kedua. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian asal sekolah. Ya, nantinya Ibu akan sampaikan kepada guru mata pelajaran IPS di sekolah kalian masing-masing. Ya, semoga mendapat nilai tambah yang terbaik. Oke? Oke? Nah, berhubung belum ada yang bertanya lagi, masih ada materi yang terakhir. Kita akan lanjut pada materi yang terakhir. Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang keempat, materi yang keempat yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu ada dua. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, adapun beberapa perubahan yang terjadi yaitu 1. Perluasan penggunaan lahan. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga, pengenalan tanaman baru. Yang keempat, penemuan tambang-tambang. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, perkembangan kegiatan ekonomi.
Yang ketujuh, mengenal uang. Yang kedelapan, perubahan dalam pendidikan. Yang kesembilan, perubahan dalam aspek politik. Yang kesepuluh, perubahan dalam aspek budaya. Oke, itu untuk perubahan pada masa kolonial Belanda. Dan yang berikut, perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan. Yang keempat, perubahan dalam aspek politik. Dan yang kelima adalah perubahan dalam aspek budaya. Nah, adik-adikku sekalian, oke. Kali ini materi yang terakhir tentang perubahan masyarakat pada masa penjajahan, baik pada masa perubahan masyarakat pada masa penjajahan, baik masa penjajahan Belanda maupun pada masa penjajahan Jepang. Ada 5 pertanyaan. Sesi pertanyaan yang ketiga, ada 3 pertanyaan. Oke adik-adik, ya kita break dulu ya, tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang ada lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini, ada di luhu.
Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau tanya. Dia ketemukan kembali ada di sana ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohong Guling hanya di Mimosa TV. Oke, baiklah adik-adik, kita kembali belajar bersama Mimosa TV kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Tadi Ibu sudah berikan materi tentang perubahan masyarakat pada masa penjajahan, baik pada masa penjajahan kolonial Belanda maupun penjajahan Jepang. Nah, sekarang masuk pada sesi pertanyaan yang ketiga untuk adik-adikku. Ya, sejauh ini baru satu siswa yang bisa menjawab, ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, baik dari pertanyaan sesi 1, 2, dan 3. Oke? Nah, pertanyaan pada sesi 3 setelah tadi materi Ibu sudah tayangkan melalui slide, ya, bahwasanya jawaban yang Ibu butuhkan kali ini adalah jawaban menurut pendapat kalian, ya, menurut pendapat kalian. Jadi dengar pertanyaannya dan bisa dibaca, ya. Dengan adanya perubahan masyarakat pada masa penjajahan, baik pada masa penjajahan kolonial Barat atau masa penjajahan Jepang, menurut kalian apakah membawa dampak positif atau dampak negatif bagi rakyat Indonesia? Jika jawaban kalian dampak positif, apa alasannya? Dan jika jawaban kalian dampak negatif, apa alasannya? Dan jika kalian menjawab kedua-duanya memiliki dampak positif maupun negatif, jelaskan secara singkat apa alasannya. Oke? Anak-anakku sekalian yang belajar dari rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ya, sekarang Ibu tunggu line telepon. Ya, line telepon kalian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Hubungi nomor 0853 40 13 79 49. Ibu tunggu ya. Oke adik-adik, Ibu tunggu. Pertanyaan pada sesi 3, ya silakan, ini pendapat kalian ya. Jadi kalian menjawab semampu kalian, apapun jawaban kalian Ibu hargai. Ya silakan. Jadi Ibu akan baca sekali lagi pertanyaan yang ketiga. Dengan adanya perubahan masyarakat pada masa penjajahan, baik pada masa penjajahan kolonial Barat atau masa penjajahan Jepang, menurut kalian, apakah membawa dampak positif atau dampak negatif bagi rakyat Indonesia? Jika jawaban kalian dampak positif, apa alasannya? Dan jika jawaban kalian dampak negatif, apa alasannya? Dan jika kalian menjawab dua-duanya, dampak positif atau negatif, jelaskan secara singkat alasannya. Silakan menurut pendapat kalian. Ya, setelah kalian tadi mendengar tayangan video pembelajaran ataupun penjelasan melalui slide yang Ibu sampaikan, ya pastinya Anda bisa memberikan kesimpulan jawaban tentang ya perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya, ada bayangan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimana keadaannya? Oh, oke, ada telepon masuk. Oke ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Sebut nama dan sekolah. Ada Nurhali Desiro. Ya, nama kurang jelas. Tolong.
Adik Nurhaliza Desiro. Kurang jelas Ibu. Nurhaliza dari SMP 5. Dari SMP? Negeri 5. Oh ya, silakan menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan ketiga atau yang pertanyaan kedua? Dampak negatif Ya. citra bangsa Indonesia dirugikan oleh bangsa penjajahan, baik bangsa dunia barat maupun barat. Bisa diulangi? Ibu kurang jelas, suaranya agak putus-putus sedikit. Barat maupun dampak negatif Ya. citra bangsa Indonesia untuk mempelajari perdagangan dunia. Dampak negatif kita bangsa Indonesia dirugikan oleh bangsa penjajahan, baik bangsa dunia. Ya. Hanya itu jawabannya. Oke. Lagi? Masih ada? Ya, oke, bagus sekali ya. Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan pada sesi ketiga. Terima kasih ya Ibu ucapkan. Ya, masih berpuasa? Masih puasa terus, lancar puasanya? Oh, tidak ada jawaban. Oke, terima kasih dari siswa SMP Negeri 5. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebentar nanti Ibu akan sampaikan kepada guru mata pelajaran guru IPS di SMP Negeri 5 ya. Oke. Untuk siswa yang lain silakan bergabung untuk bertanya. Untuk menjawab pertanyaan sesi ketiga ya, untuk menjawab pertanyaan sesi ketiga tentang apakah ada dampak positif atau dampak negatif dari adanya perubahan masyarakat pada masa penjajahan, baik pada masa penjajahan kolonial Belanda maupun penjajahan Jepang. Oke? Lanjut? Semua. Lanjut. Oke ya. Terima kasih kepada semua siswa yang sudah ya memperhatikan atau menyimak pembelajaran kali ini, dan Ibu yakin kalaupun tidak menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, tentunya kalian menyimak apa yang Ibu sudah sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, semoga memperoleh pahala. Yang berikut ya, materi tadi sudah selesai pada pertanyaan sesi ketiga ya. Kali ini Ibu akan memberikan tugas ya untuk kalian di rumah. Ibu akan berikan tugas pada LKPD 1 dan 2, sebentar Ibu akan buka itu slide LKPD 1 dan 2. Nah, jika tugas tersebut sudah selesai dikerjakan di rumah, kirim melalui WA pada guru mata pelajaran IPS kalian masing-masing kelas 8. Ibu ulangi lagi, sebentar Ibu akan buka slide tugas LKPD 1 dan LKPD 2. Dan jika sudah kalian menyelesaikan, tolong kirim kepada guru mata pelajaran IPS kalian melalui WA pribadi ya, melalui WA Japri, langsung Japri. Kemudian waktu mengerjakan itu tergantung dari masing-masing guru mata pelajaran kalian ya. Kalau Ibu
Ibu memberikan waktu 1 minggu, ya. Ibu ulangi lagi, kalau untuk Ibu memberikan kesempatan mengerjakan tugas LKPD 1 dan 2 ini waktunya 1 minggu. Nah, tergantung pada guru pengajar IPS di sekolah kalian masing-masing. Nah, tugasnya adalah nah, ya, tugas LKPD 1 dan 2. Nanti sebentar ya. Pada tugas ini, ya, pada tugas LKPD ini ada LKPD 1, yaitu materinya tentang organisasi pergerakan nasional. Materi yang awal Ibu sampaikan. Nah, di sini ya minimal saja 5. Ibu berikan tugas pada tabel ini 5. Nama organisasi, sejarah kelahiran, tujuannya, tujuan dari organisasi tersebut maksudnya. Kemudian bentuk perjuangan. Oke, lihat ya anak-anakku, tolong disalin. Tolong disalin di buku kalian ya. Ibu harap sudah sejak tadi mempersiapkan buku dan pulpen, dan inilah tugas ya. Pada hari ini ada 2 tugas, lembar kerja peserta didik 1 atau LKPD 1. Tugasnya adalah jangan lupa nanti tulis nama siswa. Kemudian tugas tentang materi yang pertama, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Mana? Ini? Boleh? Tak potong? Skip ya. Sama yang tadi ya. Oke, ya lanjut. Masih mencatat tugas LKPD 1 ya. Anak-anakku sekalian di rumah, semoga kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa dengar nasihat orang tua. Oke, tugas pada LKPD 1 ya, materinya adalah Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nama organisasi, sejarah kelahiran, tujuan organisasi tersebut, kemudian bentuk perjuangan. Silakan disalin ya sebelum masuk pada tugas LKPD kedua. Lima saja ya, 5 saja, 5 organisasi. Jadi bikin tabel 5 baris 5. Oke, nama organisasi, sejarah kelahiran, tujuan dari organisasi tersebut apa, kemudian bentuk perjuangannya apa. Kemudian lanjut pada LKPD yang kedua atau lembar kerja peserta didik yang kedua, jangan lupa ya, tugas yang kalian kirim pada guru, tulis nama dan kelas. Oke, LKPD yang kedua yaitu materi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Nama perlawanan, jadi 5 saja, 5 nama perlawanan, kemudian tokoh dalam perlawanan tersebut apa? Latar belakang melaksanakan perlawanan terhadap penjajah Jepang itu apa? Bagaimana prosesnya? Dan akhirnya seperti apa? Ya, oke. Hanya Ibu sekedar mengingatkan kalau untuk LKPD 1 itu buku siswa, ada di buku siswa halaman 238 sampai
239 ya. Buku siswa LKPD 1 pada buku siswa halaman 238 sampai 239. Oke. Yang berikut LKPD 2, jangan lupa tulis nama kelas ya. LKPD 2, lembar kerja peserta didik kedua, materi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, ya, nama perlawanan apa, tokoh dalam perlawanan apa, latar belakang, proses dan akhir dari perlawanan tersebut bagaimana. Oke? Ada LKPD 2, ada pada buku siswa halaman 257. Oke? Ibu ingatkan kembali LKPD 1 di halaman 238 sampai 239. Kemudian LKPD 2 pada halaman 257. Oke? Jelas anak-anakku sekalian yang berada di rumah? Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, patuhi perintah orang tua. Oke. Nah, ya, selanjutnya selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu sudah berikan tadi. Ya. Secara keseluruhan kesimpulannya adalah dengan adanya penjajahan ya di Indonesia, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah penjajah Belanda maupun Jepang, maka memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatif diantaranya adalah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang dan memprihatinkan karena berbagai penindasan yang dilakukan oleh pemerintah penjajah. Kemudian dampak positifnya adalah wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan. Kemudian banyak dibangun pusat-pusat aktivitas industri dan terhubung dan berkurangnya jarak tempuh antara satu daerah dengan daerah lain karena dibangunnya jalan dan jembatan. Nah, jadi anak-anakku sekalian di rumah, jangan lupa tugas yang Ibu sudah berikan tadi, ya, baik pada LKPD 1 dan LKPD 2, Ibu ingatkan kembali, ya, pada buku siswa halaman 238 sampai 239, ya, di buku siswa dan LKPD 2 di halaman 257 buku siswa. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian adik-adik yang berasal yang dari rumah. Adik-adik di rumah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya, tetap semangat belajar dari rumah. Sekian, terus jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.